Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradana bil jamaah wa nahana 'anil mufarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Anak-anak yang Bapak banggakan, marilah di pagi hari yang berbahagia ini kita mengaturkan puji syukur kepada Allah atas karunia dan rahmatnya yang diberikan kepada kita. Semoga di bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat Allah ini, kita senantiasa selalu dikucuri dengan derasnya rahmat beserta maghfirah Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, materi Ramadan untuk pertemuan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi sebelumnya tentang dosa-dosa yang menyebabkan datangnya bencana di suatu negeri. Bapak sudah menyampaikan yang pertama, dosa mengingkari nikmat Allah. Yang kedua, dosa berbuat dolim. Lalu yang ketiga, dosa yang menyebabkan datangnya bencana di suatu negeri adalah dosa orang-orang yang hidup mewah namun mereka melakukan kedurhakaan. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Quran Surah Al-Isra ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadamarnaha tadmira. Wa idza aradna, dan apabila kami berkehendak, anuhlika qaryatan, menghancurkan suatu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati Allah. Fafasaqu fiha, mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka sepantasnya lah bagi mereka berlaku al-qaul, perkataan, yakni hukum kami. Fadamarnaha tadmira, maka kami hancurkan negeri itu tadmira, sehancur-hancurnya. Dalam ayat ini Allah menyampaikan, apabila di suatu negeri orang-orang yang bergelimang dengan hidup kemewahan, dengan harta yang melimpah, Allah anjurkan untuk mentaati Allah, tetapi justru melakukan fafasaqu fiha, melakukan kefasikan, kedurhakaan di negeri itu. Maka disitulah Allah akan menurunkan bencana. Seharusnya rezeki yang melimpah ruah, jabatan yang menjanjikan, beserta segala kebaikan dan karunia Allah seharusnya menjadi bahan untuk kita menambah tasyakur kepada Allah, untuk menjadikan sarana meraih kebahagiaan di akhirat dengan cara banyak berderma, banyak menolong orang lain. Tetapi justru ketika dilakukan kedurhakaan, maka disitulah Allah akan menurunkan bencana. Naudzubillah summa naudzubillah. Lalu dosa yang kelima, dosa yang menyebabkan turunnya bencana di suatu negeri adalah dosa melakukan perbuatan zina dan memakan harta riba secara terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, idza dhahara zina war riba faqad fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adaballah. Idza dhahara zina war riba, apabila sudah menyebar perbuatan zina dan harta riba, fi qaryatin, di suatu negeri,
faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Maka sungguh mereka telah menghalalkan adab Allah terhadap diri mereka sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau kita menyaksikan kenyataan yang ada, harta riba sudah menyebar di mana-mana. Perzinahan kadang sebagian orang menyangka sudah hal yang biasa. Dosa yang hina dan dihinakan oleh Allah. Bahkan perilaku homoseks pun yang dulu terjadi di kaum Sodom, kaum Nabi Lut alaihissalam, terulang kembali sekarang di umat akhir zaman, bahkan di negeri kita tercinta. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan itu akan senantiasa mengundang azab Allah. Lalu dosa yang kelima adalah dosa karena membiarkan kemaksiatan terjadi, padahal mampu mencegahnya. Ketika di suatu kaum terjadi perbuatan kemaksiatan, padahal kaum itu mampu untuk mencegahnya, tetapi tidak mencegahnya, maka disitulah Allah akan menurunkan bencana secara merata. Senada dengan hal tersebut Allah menyampaikan dalam Al-Quranul Karim. Quran Surah Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu dan peliharalah diri kalian fitnatan akan suatu siksaan, la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, yang tidak menimpa hanya orang-orang yang zalim saja. Artinya apa? Ketika sudah terjadi musibah, yang terkena bukan hanya orang-orang yang zalim saja, tetapi orang-orang yang baik pun merata terbagi dengan musibah itu. Inilah kita dianjurkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran. Karena ketika kemungkaran sudah merajalela dan orang-orang baik berdiam saja, tidak mampu untuk mencegahnya, padahal dia mempunyai kekuatan untuk mencegahnya, maka disitulah Allah akan menurunkan bencana secara merata. Anak-anak yang Bapak banggakan, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari berbagai macam musibah, baik musibah yang ada di dunia maupun musibah yang terbesar nanti ketika kita hidup di akhirat nanti. Ketika kita tidak bisa membawa amal yang banyak, ketika kita justru membawa berbagai macam kemaksiatan yang banyak, berbagai macam dosa yang banyak, justru ini merupakan musibah terbesar bagi kita. Semoga momentum Ramadan ini senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan kita betul-betul dijadikan sebagai mukminin yang muttaqin, sebagaimana Allah menyampaikan tujuan ibadah saum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baiklah, kita akhiri dengan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu alam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.